Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan mimpin doa. Nazah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Gimana kabar kalian? Baik? Baik ya. Sebelum kita mulai, oh ya, saya presentasi dulu ya. Agustina hadir? Agustina hadir. Belkis hadir. Faiza, Farida, Erlita, Isna ini, Marcella, Mutalimatun, Nazah hadir. Linda hadir. Novianti hadir. Cynthia hadir. Widi hadir. Yasarila hadir. Zanuba hadir. Berarti nihil ya hari ini ya. Semangat ya untuk belajar hari ini. Harus semangat. Sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi dulu lah, biar semangat ya. Karena pagi-pagi itu harus semangat. Ayo, tangannya di atas, berdua ya. Dua tangan di atas. Gini, mari kita nyanyi. Saya beri contoh dulu ya. 5, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bisa ya? Enggak? Susah? Bingung? Ya berarti pelan-pelan aja yuk. 5 dulu. 5, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya sekali lagi yuk, bisa yuk. Ini aja yuk, ini yuk. 5, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, tambahkan semua ya. Sip. Oke, hari ini pertemuan yang kedua kaitannya dengan struktur dan bahasa teks cerita sejarah ya. Masih ingat pertemuan yang sebelumnya kaitannya dengan teks cerita sejarah kemarin? Masih. Apa kemarin? Apa masih? Tentang apa kemarin kita belajar? Analisis struktur. Analisis struktur bahasa dan Penjelasannya. ya penjelasannya. Kemarin diskusi ya. Ya, kemarin kita diskusi. Hari ini kita akan presentasi dari hasil karya kalian yang kemarin kalian sudah diskusi kelompok menganalisis struktur dan bahasa cerita sejarah ya. Nah, ini kemarin saya ulas kembali kemarin materi sebelumnya yaitu struktur dan bahasa teks cerita sejarah ya. Kemarin tujuan pembelajarannya ini ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menganalisis sebuah teks cerita sejarah baik dari segi struktur dan kebahasaannya. Itu kemarin sudah saya jelaskan kaitannya dengan materi ya. Ini strukturnya masih ingat apa? Orientasi. Terus urutan peristiwa. Urutan. Terus reorientasi. Komentar pribadi penulis. Nah ini kemarin terus ada unsur kebahasaan. Kaidah kebahasaannya kemarin kita belajar ada kalimat yang menyatakan peristiwa lampau, apalagi verba
material, fungsi, fungsi keterangan keterangan. Terus kemudian konjungsi, temporal, konjungsi, kausalitas, terus kemudian nominal. Terus ada frasa, adverbial, nominal. Nah ini kemarin diskusi, ini kelompok diskusinya ya kemarin ya. Kelompok 1 Herlita, Mutalimatun, Nazaha, Cynthia. Kelompok 2 Marcella, Isnaini, Ninda, Agustina. Kelompok 3 Lidi, Faiza, Isna, kemudian Danuba. Kelompok 4 Novianti, Yasarila, Farida. Nah ini nanti kan sudah diskusi ya. Dari kelompok ini nanti kalian presentasi ya hari ini ya. Kemarin ada kendala nggak membuat kanvanya? Sedikit. Sedikit. Tapi bisa diatasi kan? Alhamdulillah. Ya, jadi kalian nanti sajikan hasil karya kalian. Silahkan sekarang berkelompok ya. Berkelompok. Silakan berkelompok berdekatan duduknya yang sesuai kelompoknya. Silakan berdekatan. Yang ini kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini, duduk sini, 4 ini. Kelompok 2 duduk sini. 3 situ, 4 situ, sudah. Sudah. Jadi oke, kita lanjutkan hari ini presentasi. Silakan mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya. Silakan kelompok 1. Nanti sebelum presentasi nanti saya akan menilai kaitannya dengan keaktifan ya, diskusinya, terus kemudian hasil karyanya juga nanti akan kami nilai. Gitu ya. Silakan. Atau yang siap dulu boleh. Yang siap dulu boleh. Yang siap dulu boleh, ayo silakan. Ayo Mbak. Kelompok 1 Nazaha dan kawan-kawan, silakan. Berarti di tata kursinya 2 ini ya berarti ya? Iya, 2. 3 ya? 3. Iya, ya. 3 sini Mbak, masuk sini. Terus yang lain, kelompok lain silakan mengamati, mendengarkan cerita dari atau presentasi dari teman kalian. Nanti silakan menanggapi, ya. Silakan menanggapi. Silakan bisa dimulai kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis. Analisis apa kemarin? Nah, cerita sejarahnya, silakan. Dikenalkan dulu. Yang pertama ada Herlita. 2 Mutalimatun. Yang keras, yang keras suaranya. Ketiga Nazaha, saya sendiri, dan yang keempat ada Cynthia. Ya. Silakan, ayo. Saya Rita Putra Amalia. Ya. Akan membacakan hasil analisis teks struktur sejarah. Dari hasil diskusi kelompok kita ada orientasi karena menjelaskan nama tokoh, orang tua, dan tanggal lahir. Urutan peristiwa yaitu menjelaskan rangkaian kejadian dari awal perang, perang hingga rentetan kejadiannya. Orientasi merupakan bagian akhir yang dapat disimpulkan bahwa perang di Belgorod terjadi selama 5 tahun dan banyak orang yang meninggal. Perlawanan bersaudara dan siasat Belanda yang ini adanya perang. Kita menjelaskan tentang cerita
Perang Diponegoro. Unsur kebahasaan cerita sejarah. Kondisi temporal. Kondisi temporal yakni yang berkaitan dengan waktu seperti lalu, kemudian, sebelum, setelah, dan lain-lain. Contoh kalimat. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Penjelasan. Pada kalimat tersebut yang menyatakan kondisi temporal adalah kata kemudian. Unsur kebahasaan cerita sejarah. Kondisi kausalitas. Contoh kalimat. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Penjelasan. Pada kalimat tersebut yang menyatakan kondisi kausalitas adalah kata karena. Kata kerja tindakan. Contoh kalimat. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang turut melawan penjajahan Belanda. Jelaskan. Pada kalimat tersebut yang menyatakan kata kerja tindakan adalah kata melawan. Yang keras Mbak, yang keras, suaranya yang keras. Yang keras Mbak, yang keras, yang keras. Inggris menemukan tidak Pangeran Diponegoro menjelaskan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pasca puasa. Agar para petani di Singaraja dapat memberi senjata dan makanan. Penjelasannya. Satu. Pada kalimat tersebut yang menyatakan bukti keterangan dapat ditandai dengan kata yang dipetik. Dua. Pada kalimat tersebut yang menyatakan bukti keterangan yang waktu ditandai dengan kata yang dipetik. Dua. Pada kalimat tersebut yang menyatakan bukti ditandai dengan kata yang dipetik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain menanggapi. Mungkin dari kelompok berapa itu? 4 ya? Kelompok 4 atau kelompok lain? Atau bingung? Silakan kelompok 4, ayo. Ada tanggapan? Atau pertanyaan boleh? Ayo kelompok 4. Mbak Novi, silakan. Oh iya, kelompok berapa? 2. Siapa namanya? Yang dimaksud kondisi kausalitas. Oh ya, kondisi kausalitas. Apa tadi? Dijelaskan kondisi kausalitas. Kondisi kausalitas yaitu sebab dan akibat. Ya, kaitannya dengan sebab akibat. Jadi contoh kalimatnya Mbak, coba di Contoh kalimatnya ada di bagian. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Penjelasannya pada kalimat tersebut yang menyatakan kondisi kausalitas adalah kata karena. ya karena. Jadi ada kata karena. Ya, Lagi ya, Wafi, kelompok 4. istimewanya tadi ada beberapa. Urutan peristiwa. Jadi urutan peristiwa. Ada berapa urutan peristiwa? Urutan peristiwa itu ada di paragraf 2 sampai 9. Nah, ada 2 sampai 9.
Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus, tepuk tangan. Kelompok 1. Terus kemudian kelompok 2. Ayo kelompok 2. Sini yang. Nah, sini dulu. Yes. Perkenalkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi analisis struktur dan kebahasaan cerita sejarah. Yang keras, Mbak, yang keras. Suaranya. Nama kelompok 1 Marcella Putri, 2 Nida Syafri, 3 Isnaini Taufika, 4 Agustina Anggraini. Yang kedua. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu analisis struktur cerita. Yang keras, Mbak, yang keras suaranya. 1. Orientasi terletak pada paragraf pertama, menjelaskan bagian awal cerita seperti karakteristik tokoh serta biografi tokoh. 2. Urutan peristiwa terletak pada paragraf kedua, menjelaskan rangkaian kejadian sebab akibat, asal usul yang dibawa hingga solusi kejadiannya. 3. Orientasi terletak pada paragraf ke-9, bagian akhir berupa kesimpulan bahwa perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan banyak orang yang meninggal yang disebabkan karena perang udara, siasat Belanda dan siasat Belanda. Terus kemudian Topik kedua tentang analisis untuk kebahasaan cerita sejarah. 1. Konjungsi temporal atau waktu. Contoh kalimat, akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal D.E. Koch berhasil menjepit asupan Diponegoro 15. Penjelasannya, konjungsi temporalnya adalah kata akhirnya. 2. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contoh kalimat, sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin perang Diponegoro atau disebut sebagai perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa. Penjelasannya, kondisi kausalitasnya adalah kata kalimat. ya. Terus Silakan yang mau bertanya. sudah loh. Ya silakan. Kelompok mana yang belum memberi tanggapan? Iya, kelompok 2. Silakan, Mbak. Dengarkan tuh. Kelompok 2. Orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari struktur cerita sejarah yang berisi nama tokoh, peristiwa, dan narasi. Sudah satu kelompok. Nggak ada yang lagi memberi tanggapan. Maksud dari urutan peristiwa itu apa? Maksudnya urutan peristiwa itu karena Yang keras, Pak. menjelaskan rangkaian kejadian sebab akibat atau urutan kejadiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian kelompok 3. 1, 2, salah 3 ya? 3, silakan 3. Pak Iza dan kawan-kawan.
dijelaskan lewat yang aja. Bisa enggak? Enggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka ini. Oh, enggak bisa dibuka. Oh iya, oke. Pisah aja ya Mbak ya, nggak bisa dibuka ya. Itu kendala teknis nggak apa-apa. Dijelaskan pisah aja nggak apa, sini depan sini nggak apa. Kalau memang kendala teknis nggak masalah, silakan bisa aja lewat HP. Bisa ke grup ya? Udah bisa ke grup toh? Ya, silakan yang lain buka grup masing-masing. Karena nggak bisa di-download dari kelompok 3. Silakan bisa dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kami mendiskusikan hasil menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti. Perkenalkan, nama saya Aida Maria. Perkenalkan, nama saya Widya. Ya, terus. Yang keras Mbak. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu teks cerita sejarah dan ciri-cirinya. Pengertian dan ciri-ciri teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan suatu fakta mengenai kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Ciri-ciri teks cerita sejarah yaitu cerita disajikan secara kronologis atau berurutan, berisi fakta-fakta, menggunakan konjungsi temporal, kata sambung waktu. Struktur cerita sejarah. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal atau pengenalan awal dari jalannya suatu cerita. Umumnya berisi pengenalan tokoh, nama orang tua, dan tanggal lahir. 2. Urutan peristiwa, yaitu rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disampaikan dalam urutan kronologis berurutan. 3. Reorientasi merupakan bagian yang biasanya berisi opini atau komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan dalam teks. Analisisnya. Hasil analisis struktur cerita sejarah. Ya. 1. Orientasi. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Karena menjelaskan nama tokoh, orang tua, dan tanggal lahir. 2. Urutan peristiwa karena menjelaskan rangkaian kejadian dari asal-usul perang Diponegoro hingga rentetan kejadiannya yang berada di paragraf 2-8. 3. Reorientasi merupakan bagian akhir yang dapat disimpulkan bahwa perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan banyak orang yang meninggal. Kekalahan perang ini adanya perang saudara dan siasat Belanda. Hasil analisis dari unsur kebahasaan cerita sejarah. 1. Konjungsi temporal, yaitu Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah bukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan gua Selarong sebagai gua yang terletak di dusun Tolangkor, Gosari, Panjangan, Bantul sebagai basisnya. Konjungsi kausalitas, sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin perang Diponegoro atau disebut sebagai perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa. Kata kerja tindakan, beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang turut melawan penjajah Belanda. 4. Mengembangkan fungsi keterangan tempat, waktu, dan cara.
pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa pernah terjadi di tanah Jawa. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Nah, sudah, silakan bisa menanggapi atau bertanya. Cukup. Gak ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan. Berarti ya sudah kalau gitu. Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya, silakan. Ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis dari cerita sejarah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Inis, terus ada Yasamila, dan saya Novianti Ania, juga ada Farida Aulia. Mulai saja. Yang pertama, Ini pertama. dari Oke. Yang mana? yang panas sebelumnya. Yang pertama, orientasi. Orientasi tertentang pada paragraf pertama karena menjelaskan nama tokoh, orang tua, dan tanggal lahir. Terus ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa terletak pada paragraf 2 sampai 8. Itu karena menjelaskan rangkaian kejadian dari asal usul perang Diponegoro hingga rentetan kejadiannya. Reorientasi paragraf ke-9 merupakan bagian akhir yang dapat disampaikan bahwa perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan banyak orang yang meninggal. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis unsur kebahasaan
kecil-kecil itu. Yang urutan peristiwa tadi mana? Nah, itu. Karena menjelaskan rangkaian kejadian dari asal usul transformer hingga kejadian. Ya, mungkin yang dimaksud apa Mbak? Contohnya satu, mungkin satu peristiwa saja Mbak, tanggal berapa? Tadi teksnya ini teksnya nih dikasih contoh. Contohnya, perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Mungkin itu contohnya, Pak. Ya, satu. Terus satu lagi ada Realitas itu ada dua dan alamat penjelasannya. orientasi silakan jelaskan. Orientasi itu ada di paragraf 9. Alasannya Penjelasan. karena bagian akhir yang dapat disebutkan bahwa perang bermula terjadi selama 5 tahun dan banyak orang meninggal. Dan cukup silakan ditutup. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, sudah 4 kelompok maju semua. Jadi ada kelebihan kekurangan. Yang pertama kaitannya di kelompok 4 tadi, cara penulisannya ya, tolong diperhatikan ya. Terlalu kecil-kecil ya, yang buat kanvas diperhatikan itu. Terus kemudian kelompok berapa tadi? 3 ya. Kelompok 3 nggak bisa dibuka. Nah itu juga nanti perlu diperhatikan filenya atau apa ya nanti ya untuk memperhatikan itu. Walaupun sudah ada grup, saya rasa tetap itu diperhatikan pembuatan kampanye itu tadi, hasilnya maksudnya. Itu dari 4 kelompok tadi ya lumayanlah nanti diperbaiki kelebihan kekurangannya tadi ya. Kelompok 3, kelompok berapa tadi? 4. Nah itu kelompok 1 dan 2 ya lumayan, kelompok 1 2. Itu dari presentasi teman kalian. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan sebelum kita ke aplikasi Sokratif. Kita akan main aplikasi Sokratif atau mengerjakan soal dengan aplikasi Sokratif. Sudah cukup ya? Cukup. Silakan siapkan HP kalian. HP satu-satu. Nah ini ya, silakan siapkan HP kalian, buka aplikasi Sokratif. Gak ada paketan, tetring. Wah, gak ada paketan. Tetring temennya, atau tetring ini punya saya, Mevi. Tadi kasih tahu Mbak tadi Mbak. Siapkan HP kalian, kemudian buka aplikasi Sokratif. Passwordnya tadi apa Mbak? Silakan yang nggak punya kuota gabung punya TV saya yang saya pasang. Di-set di grup aja sandinya. Yang sudah siap segera buka ini ya. Buka aplikasi Sokratif.
masuk login sebagai student atau siswa. Nama roomnya 72 Pambudi besar huruf kapital 7286. Bentar, saya juga akses. Bentar, saya tak aktifkan dulu juga. Disiapkan dulu perangkatnya. Oh, tadi banyak ini ya. Nih. Bentar ya, saya aktifkan dulu perangkatnya. Bentar, login juga dengan Bentar. Sebenarnya tadi 4 Pambudi besar kapital sama angka 7286. Saya juga tak masuk dulu juga. Karena apa? Harus diaktifkan dulu. Bentar, saya juga harus menghidupkan dulu. Nanti nggak bisa. Ya belum bisa Mbak, saya harus masuk dulu. Sabar. Yang penting siapkan dulu aja. Ini sinyalnya agak kurang bagus. Ya, sudah aktif. Silakan masuk dengan room Pambudi huruf kapital angka 7286, jangan dispasi. Terus kemudian ada name untuk masuk. Name itu nama kalian. Ditulis lengkap nama kalian. Itu ada 10 pertanyaan variasi. Ada 10 pertanyaan variasi.
Sudah bisa masuk, Pak? Sudah bisa? Gak bisa ya? Gak bisa? Oh, saya bentar-bentar, saya cek ini dulu. Ini harusnya udah bisa nih. Coba diulang, Mbak. Tadi yang error, diulang. Gak bisa, Bapak. Ya, ini sudah bisa masuk. Silakan yang sudah bisa masuk. Di situ ada pertanyaan, 10 pertanyaan variasi true false. Gak bisa. Maksudnya teacher student. Enggak. Enggak megang. Yang lain sudah bisa? Sudah, silakan dikerjakan. Ini belum ya, Pak? Ya, yang belum sabar. Nggak bisa ya? Ya nanti pinjam HP. Nggak bisa. Jangan itu dikerjakan serius deh ya, jangan sembarangan kerja. Ya. Jadi ada 3 bentuk pertanyaan, multiple choice, terus kemudian true false, sama jawaban singkat. Ya, silakan. Maksudnya apa? Wah, masih dikerjakan sendiri ya, jangan contohan. Jangan saling mencontoh. Kerjakan dengan mandiri, tanggung jawab, percaya diri. Mandiri, tanggung jawab, percaya diri. Dua 20 menit ya mengerjakan ya. Sudah, Pak. Ada kendala? Ada. 20 menit. Bapak, di sini. Bisa, biar lihat. Bisa, Pak. Ya. Dicek lagi. Udah nggak bisa. Ya. Jangan terburu-buru, waktunya masih 20 menit kok. Mau terburu-buru mengerjakan. Begitu. Nah, ini sinyal ya. Ya ini berarti udah.
selesai dulu, jangan terburu-buru. Nanti terakhir kita evaluasi.
Gimana tanya? Ada apa? Oh, sudah selesai penyelesaian? Dia memang kayak gitu. Sudah selesai kan? Menunggu aktivitas. Belum saya akhiri. Menunggu finish. Tapi langsung keluar nggak apa-apa mbak itu mbak? Ya kalau sudah langsung keluar nggak apa-apa. Karena sudah keset, nanti kita cek di kooperatif milik saya yang teacher. Nanti saya cek kerjaan kalian gimana pekerjaan kalian. Ya. Berarti kalau sudah ya sudah selesai 10 itu dikerjakan berarti sudah selesai. Ya. Saya tinggal gak ada kendala ya separatifnya ya? Bisa masuk semua? Nah, ya. Yang belum diselesaikan dulu. Gimana? Mungkin ada kendala. Apanya? Oh tadi ya. Ya udah dilanjutkan dulu yang belum sambil membaca materi atau bukunya. Oh, ya. Ya, yang sudah silakan dibaca-baca dulu bukunya. Atau ada yang ditanyakan boleh kata separatif. Gimana? Oh, aplikasi Sporatif fungsinya. Ya, pertanyaan bagus. Aplikasi ini tujuannya sama seperti kalau kalian pernah mengerjakan lewat Google Form? Pernah. Ya, pernah. Nah, ini sebenarnya lebih interaktif, saya bisa ngecek. Jadi nanti sebenarnya, tapi kan nggak saya tampilkan karena nanti kan tahu nanti jawabannya. Ya fungsinya lebih memudahkan saja, lebih memudahkan dalam penilaian ya. Jadi langsung nanti jumlah salahnya kita tahu, jumlah benernya tahu, jadi tidak harus koreksi pakai manual itu ya, lama. Jadi lebih cepat, lebih efisien, praktis dan jadi lebih praktis. Gimana? Ya ini online. Maka ini juga menjadi solusi ya untuk sekolah lain, mungkin guru-guru lain juga menjadi salah satu selain penggunaan Google Formulir. Kalau kalian pernah mengerjakan Google Formulir toh? Nah, kalau pernah mengerjakan, nah itu hampir mirip. Nah ini nanti juga bisa diunduh dalam bentuk PDF ataupun Excel ataupun yang lain. Nah itu jadi nanti kemudiannya lebih praktis, ya mirip-mirip Google Form. Mirip-mirip Google Form. Tapi ini lebih interaktif, saya bisa jadi perkembangan kalian mengerjakan tahu. Oh ini baru sampai nomor 7, oh ini baru sampai nomor 6. Gimana? Iya bisa dipantau, hanya interaktifnya gitu. Kalau Google Formulir kan nggak bisa memantau sampai mana. Nah ini keunggulannya. Jadi saya bisa nggak saya tampilkan karena nanti kita tahu kan jawabannya. Jadi saya bisa tahu interaktifnya. Yang belum siapa, yang salah berapa, jumlah benarnya berapa, yang belum mengerjakan berapa, sudah sampai mengerjakan nomor berapa. Nah ini keuntungannya atau fungsi dari aplikasi Sporatif ini, maka Bapak gunakan untuk memudahkan saya dan kalian juga. Nah itu. Jadi maka penggunaan Sporatif saya gunakan, gitu ya. Aplikasi baru. Sebenarnya sudah lama Mbak, hanya saja mungkin banyak guru yang kurang begitu memahami. Kebanyakan kan sangat familiar atau sangat banyak guru itu hanya memudah pada atau banyak yang mengenal atau familiar kaitannya dengan Google Formulir. Itu jadi
banyak yang familiarnya dengan Google Formulir, tidak mencoba aplikasi-aplikasi lain. Benar banyak. Kan? Itu mengapa saya gunakan sekoratif, yaitu jadi bisa langsung kita interaktif, tahu siapa yang mengerjakan, siapa yang belum, kelihatan tadi. Itu Lihat. bisa berarti ngerjain soal-soal. Ya, ini modelnya soal, Mbak. Jadi ada 3 bentuk soal. Ada pilihan ganda, nanti terus true, false, sama jawaban singkat. Yang kalian kerjakan tadi kan 3 toh? Ya. Ada model pilihan ganda, true, false, sama satunya jawaban singkat. Nah, ini. Itu Ya. bisa jawaban yang panjang itu nggak bisa? Gimana? Jawaban yang panjang. Belum, kalau jawabannya panjang. Kan modelnya settingannya kuis. Model settingan kuis. Kayak puisi gitu. Ya, mirip-mirip kuisis, tapi kuisis itu hanya nggak bisa interaktif melihat jawaban. Bisa, tapi nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa nilainya itu, kayaknya nilainya itu ribuan itu loh. Jadi tidak berbentuk nilai-nilai seperti dalam bentuk poin kecil itu. Jadi saya pernah menggunakan itu ribuan itu. Nah, itu bisa. Sepengetahuan saya ini ya, sepengetahuan saya ini. Nah, itu bisa buat soal yang bergambar nggak Pak? Bergambar belum bisa, Mbak. Ini hanya baru soal tes biasa. Belum bergambar belum. Itu kaitannya dengan praktik. Nanti kita cek. Sudah 20 menit belum? Belum. Kurang 7 menit. Nggak lagi Pak. Gimana? Nggak lagi. 7 menit. Apa sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah ya kita bahas, kita cek. Oke, kita cek skolatifnya. Nah ini checklist. Jadi ini checklist jawaban kalian. Nah, yang warna merah itu salah. Nah tadi kalau ini saya tampilkan kan kalian bisa melihat. Karena nanti kan ini kan tahu progresnya. Oh ini lanjut 1, selesai 2, terus kemudian 3, 4, 5, 6. Tidak saya tampilkan. Nah, ini Agustina 70%. Ini maksudnya salah 3 itu bisa dicek skornya kan 1. Progresnya ini 100%. Maksudnya 100% semua mengerjakan, ya. Jadi saya cek semua mengerjakan 100%. Terus kemudian skor. Nah, skor ini poin. Tadi kan kalian mengerjakan 10 soal ya. 7 ini nilai kalian 7 dari 10 soal yang kalian kerjakan. Wah, sudah ada ya. Intermezzo ini. Oh belum ya. Kita lanjutkan terus. Balkis, Faizano, dan ini 8, 9, ada yang dapat 100 gak ya? 110. Nggak ada Pak. Oh nggak ada, harus 9, rata-rata 9. Nah ini benar salahnya ya? Itu Pak, langsung Pak. Gimana? Yang merah semua itu Pak. Oh, yang merah semua. Nah ini bisa kita cek yang merah semua. Wah ini jawab. Salahnya nomor 7 semua. Nah ini jadi analisis saya ya. Soal nomor 7. Ada apakah dengan soal nomor 7? Salah tulisnya Pak. Salah tulisnya. Oh iya. Oh ini Pak itu kan mungkin ini saya cek kunci jawabannya ya Pak. Karena apa? Kunci jawabannya, oh maaf lagi ada intermezzo. Kita tunda sebentar, ada sholatnya ya. Tinggal berapa menit ini? Tinggal 24 menit kok kita istirahat. Ya, kita nunggu azan ya. ya Pak.
Sudah selesai, kita lanjutkan. Jadi ini jadi pertanyaan saya, kenapa salah semua? Nah, ini nanti saya cek kembali apakah yang salah itu dari sini soalnya kunci jawabannya. Nah itu harus masa salah semua kan ini satu. Pak, Gimana? kalau tadi kita udah ngerjain, Iya. setelah kerja itu dikasih tahu yang benar itu apa. Nah, Itu benar urutannya. ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi nanti ini menjadi persoalan saya kaitannya dengan apa yang menjadi hal yang salah, ya? Kenapa salah semua di sini ya? Kenapa menjadi salah semua? Kan itu. Nah ini ada false. Nah, ini soal true dan false yang kalian kerjakan. Soal true dan false. Terus kemudian ini tadi bermasalah ini soal jawaban singkat, ya jawaban singkat ya ini ya. Tadi nomor 8 jawaban singkat. Terus ada nomor 9
itu true and false. True ada false 1. Terus kemudian sudah selesai 10 true and false juga. Nah ini kaitannya jawaban kita bahas, masih ada waktu kita bahas soal yang benar. Ini nomor 1. Tadi struktur penggalan ya. Di situ reorientasi ya, bagian akhir. Ya. Nanti jawab yang menjawab benar semua rata-rata. Ya. Nah, terus kemudian bisa dicatat ya. Nanti soalnya saya share soal. Terus nomor 2, struktur penggalan lagi. Itu kaitannya dengan peristiwa ya, atau urutan peristiwa. Nomor 2. Benar berapa tadi ini? Yang nomor 2 benar enggak? Ya. Nomor 3, struktur penggalan teks tersebut itu ada orientasi, ya. Orientasi, jadi itu bagian awal cerita. Terus kemudian 4, ada konjungsi temporal, itu terletak pada tadi C ya. Ini masih pilihan ganda. Kalimat nomor 4. Terus nomor 5, kata benda bentukan atau pendudukan. Yang B. Kemudian jawaban nomor 6 itu kaitannya dengan soal-soal true and false. Itu salah. Kata teknik itu bakunya apa? Kan pakai H itu, kan tidak baku loh. Sudah baku berarti salah loh. Yang benar apa? Ya, pakai K, teknik, bukan teknik. Terus kemudian nomor 7. Nah ini mengurutkan. Tadi benar kalau saya lihat. Mungkin saya memasukkan ini jawabannya, nanti saya cek kembali. Nomor 8, ini jawaban singkat. Nomor 1 jawabnya. Nomor 1. Terus nomor 9, kata kerja material. Benar. Menyeret, memutari dan pindah. Kata kerja material masih ingat apa? Tindakan, kaitannya dengan melakukan sesuatu atau tindakan. Terus nomor 10, tidak baku, non verbal. Itu benar. Nah, kok bisa? Jadi huruf atau kata non pasca terus itu digabung, bukan dipisah, ya. Nanti coba kalian baca lagi idenya, misalnya, atau kata baku tidak baku atau mungkin materi kelas 11 ya. Ini jadi non itu digabung terus pasca itu juga digabung. Jadi itu perlu diperhatikan, kadang itu banyak orang yang memisah, padahal kata itu digabung sebenarnya. Pasca sarjana itu digabung, pasca sarjana. Pasca ya, bukan K. Bacanya pasca. Bacanya pasca. Nah ini juga digabung seperti halnya non. Jadi itu penggunaan kata tidak baku dan baku. Itu juga diperhatikan dalam teks cerita sejarah kemarin yang kalian analisis kaitannya dengan apa? Pangeran? Ya, perang Pangeran Diponegoro ya, kemarin ya. Nah ini kaitannya ini.
itu 10 soal. Ada yang ditanyakan kaitannya 10 soal tadi. Ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita kembali ke PowerPoint. Tadi juga ini ya. Oh ya. Ini sudah ya. Jadi yang jelas itu 10 pertanyaan kaitannya dengan kebahasaan dan struktur. Oh ya, sebelum ke bagian penutup dari apa yang kita pelajari hari ini, tadi yang pertama yang presentasi dari berdasarkan penilaian saya kelompok yang menurut penilaian saya yang terbaik itu kelompok 3 dan 4 otomatis tidak. Berarti tinggal 1 dan 2. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Berarti presentasi hari ini terbaik adalah kelompok 1. Ya. Ya. Kelompok 1. Kasih nilai berapa, Pak? Ya, nanti nilainya. Dan dapat hadiah nanti setelah pembelajaran selesai ya. Ya, hadiahnya makan. Nah, terus kemudian kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, kalian merasa menyenangkan nggak? Itu coba dijawab pertanyaannya. Gimana? Senang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, nanti lagi besok lagi pertemuan selanjutnya, ya. Terus kemudian manfaat yang diperoleh apa? Coba apa? Dari belajar hari ini manfaat yang kalian peroleh apa? Memahami apa? Struktur cerita sejarah. Saya kirim presentasi, apa lagi? Nah, manfaatkan teknologi. Terus ada lagi? Balkis. Ngantuk Balkis. Sukanya tidur ya. Terus Janubah. Apa Samina Watona? Cuma Samina Watona ya, hanya Samina. Jadi kemarin kita belajar teks apa? Tentang teksnya tentang apa? Enggak, tentang sejarah apa kemarin? Ya, Pangeran Diponegoro. Karena apa? Kita sekolahnya di ya, di Diponegoro dan Depok. Jadi kita harus tahu historinya ya, sejarahnya ya. Nah, karena kita sekolah di SMK Diponegoro. Terus yang dipelajari hari ini apa aja tadi? Presentasi, kita kalian presentasi, hasil analisis ya melalui Canva. Ya. Nah, itu Canva itu berguna loh, ya. Kalau kalian manfaatkan dengan baik, itu berguna Canva itu. Bisa membuat poster. Pernah buat poster? Pernah. Buat brosur. Pernah buat brosur? Belum. Nah, itu bisa dicoba. Nah, itu walaupun ada yang tidak gratis ya itu ya. Ya, yang pro itu bayar. Cari yang gratisan aja ya, tapi itu sudah lumayan, itu mendukung ya. Nanti di materi poster kita akan membuat lagi itu kaitannya dengan Canva ya. Itu maka itu sangat berguna sekali Canva itu. Bisa dibuat PPT atau PowerPoint. Nah, saya ini bagian dari Canva ini ya. Saya buat Canva. Saya kopas bentuk PNG, saya kopaskan atau saya copy paste di PowerPoint. Nah, jadi bagus loh. Ini bagus. Nah, itu kan tidak ada
di Canva itu kan tidak bisa diubah ke PowerPoint ya. Oh iya, hanya PDF. Tapi kan untuk presentasi kan bagusnya kan PowerPoint. Ya. Nah, itu berguna Canva ya. Jadi kenapa Bapak mengajak kalian memanfaatkan Canva? Karena Canva itu berguna ke depannya ya. Apalagi tatap busana. Ya. Besok itu berguna tatap busana kalau kalian mau bikin apa? Desain bisa. Ya. Nah, itu bisa dicoba untuk materi kejuruan. Nah, itu manfaat kita belajar Canva juga, memanfaatkan untuk pembelajaran teknologi itu tadi ya, itu manfaatnya. Nah, itu manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini, karena salah satunya memanfaatkan Canva tadi ya, itu bisa digunakan lebih lanjut nanti kalian. Terus kemudian pertemuan selanjutnya setelah analisis struktur bahasa selesai ya, kita akan belajar menulis cerita sejarah pribadi ya. Cerita sejarah pribadi nanti di teks cerita sejarah pribadi nanti kalian bisa mengambil 3 tahun terbaik atau 3 tahun yang menyenangkan. Nah, nanti saya tuntun atau saya coba dampingi untuk menulis teks cerita sejarah pribadi. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Karena di teks cerita sejarah, selain kalian memahami isi, memahami struktur, memahami apa lagi, unsur kebahasaan, kalian juga nanti harapannya bisa menulis teks cerita sejarah. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Jam berapa sekarang? Kurang 5 menit ya? Kurang 5 menit tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang memberikan sebuah simpulan secara umum, secara keseluruhan dari pembelajaran awal sampai akhir kita. Mungkin 2 atau 3 orang ya bisa memberikan sebuah simpulan. Atau ada yang ditanyakan dulu? Tanyakan dulu. Pentingnya cerita sejarah. Oh ya, pentingnya cerita sejarah. Jadi cerita sejarah itu ada kata-kata, kalau kalian masih ingat, jas merah. Apa jas merah? Gak tahu. Jangan lupakan sejarah. Karena apa? Kita itu bangsa Indonesia itu dibangun tidak lepas dari sejarah, ya. Tidak lepas dari sejarah. Itu pun juga sekolah ini tidak lepas dari sejarah perjuangan. Contoh sekolah ini bisa berdiri sampai sekarang itu juga ada sejarahnya. Contoh mengangkat Diponegoro itu juga ada sejarahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi semua itu berawal dari sejarah. Sejarah itu penting dipelajari karena kita bisa memetik hikmah atau pelajaran, ya. Pelajaran yang dapat kalian petik apa? Selama ini kalian kan sudah melalui beberapa proses kehidupan ya. Dari tahun sebelumnya sampai sekarang kan punya sejarah. Nah, itu sejarah itu kan kalau kalian masih merekam kan pasti ada yang memori yang menyakitkan, menyedihkan, bahagia. Nah, itu kan menjadi sebuah pelajaran untuk menata masa depan. Sama halnya Indonesia berdiri itu ada rentetan sejarah. Nah, itu menjadi sebuah modal. Nanti Indonesia bisa seperti apa ke depannya. Kan seperti itu, ya. Itu kaitannya dengan pentingnya kita belajar cerita sejarah. Ada yang tanyakan lagi? Pentingnya cerita sejarah apa lagi? Jadi ke kesimpulan terakhir,
dari kalian menyimpulkan perwakilan dua orang menyimpulkan secara umum. Dari awal pembelajaran kita mengenai tadi, dari awal apa tadi kita? Struktur sampai sekarang. Gantian coba yang tadi Nazara, Novi bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita dari awal tadi sampai akhir seperti apa? Mungkin dari kesan-kesan dulu sampai pesan-pesan, materi yang dipelajari apa, terus ya itu dua itu bisa dari kesan-kesannya, materi, yaitu secara pribadi menurut Novi. Menurut saya sih dari awal dari presentasi. Ya, yang keras Novi. Dari awal dari presentasi bisa Gimana? bisa Susah jelasin, tidak bisa diungkapkan kata-kata. Dibantu temannya? Yang belum bisa bisa bayangin. meningkatkan percaya diri. Ya, percaya diri, terus kemudian itu dari sisi presentasi, terus yang lain dari sisi Canva atau pembuatan Canva, terus dari sisi pembuatan Canva gimana? Bisa memudahkan kekreatifan. Kreatifan. Terus dari sisi teman-teman kelompok gimana? Dari yang bisa kampung sih mau beberapa doa bisa Ya. berapa terus Ya, yang lain bisa. bisa. Ya, itu dampaknya juga. Terus dari sisi apa lagi? Skoratif yang Oh ya, skoratif tadi ya, mengasah kemampuan gitu. ya mengasah kemampuan. Itu ya, saya rasa cukup. Sudah jam pukul 12. Saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Pertemuan selanjutnya disiapkan menulis cerita sejarah dari rumah. Kalian sudah memikirkan 3 tahun di mana kalian atau 3 tahun yang membuat kalian itu berkesan. Dicatat ya, untuk modal kita menulis teks cerita sejarah. Gitu ya. Ya. Jelas ya? Jelas. Sudah cukup ya? Nah, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih atas kerjasamanya, perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat belajar, walaupun apapun mengganggu, tetap harus semangat. Kalian sudah kelas 12, tinggal beberapa langkah lagi kalian akan selesai. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.